Masa jabatan kepala desa satu periode menjadi 8 tahun. Begitu pula badan permusyawaratan desa kena imbasnya ya sama 8 tahun. Apakah masyarakat setuju dengan keputusan ini? Silahkan komen di bawah sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua, salam sejahtera. Kembali lagi di channelnya seputar informasi desa. Oke sobat, kita ketahui ya hasil rapat paripurna yang dilakukan oleh DPR RI memutuskan revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 akan dibahas, akan disahkan setelah Pemilu tahun 2024. Nah, kita ketahui ya faktornya sudah disebutkan pada video-video sebelumnya. Pembahasan yang dilakukan pemerintah yang diwakili Kementerian Dalam Negeri bersama DPR RI, Badan Legislasi DPR RI dan Panitia Kerja mengenai revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, substansinya sudah disepakati bersama ya. Salah satu poinnya itu mengenai masa jabatan dari kepala desa. Oke, kalau kita flashback ke belakang, usulan yang dilayangkan oleh kepala desa seluruh Indonesia yaitu 9 tahun ya. Akan tetapi kalau kita simak di rapat kinerja ataupun pembahasan di revisi Undang-Undang Desa antara pemerintah dengan DPR RI pada minggu-minggu kemarin itu ada usulan 8 tahun. Itu tidak tahu ya 8 tahun ini dari siapa. Akan tetapi kalau kita lihat intinya itu diambil jalan tengah. Kalau kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, itu masa jabatan kepala desa satu kali periode adalah 6 tahun dan bisa menjabat 3 kali. Oke, dari 6 ke 9 itu diambil jalan tengah menjadi 8 tahun satu kali periode dan bisa menjabat 2 kali periode. Apakah kepala desa yang sudah menjabat 2 kali periode bisa menjabat lagi? Karena kita ketahui mungkin kalau 6 tambah 6 12 ditambah 8 menjadi 20 itu melebihi. Oke, kalau kita lihat draft di pembahasan yang sudah disepakati itu bisa ya. Apabila kepala desa yang menjabat sudah 2 kali periode mencalonkan diri kembali menjadi kepala desa itu bisa ya, itu sah, bisa dilakukan. Apabila yang sudah 3 kali periode tetapi dalam masa aktif seperti apa Kang? Nah, kalau kita lihat juga ya ini di hasil pembahasan itu bisa ya, bisanya seperti apa? Bisanya ditambah 2 tahun. Nah, jadi yang ketiga kali periodisasi ini 6 tahun, 6 tahun, 6 tahun. Nah, berarti sudah 18 tahun. Akan tetapi masih aktif dia menjabat. Nah, itu bisa ditambah ya 2 tahun jadi 8 tahun. 6 tahun ditambah 2 menjadi 8 tahun. Akan tetapi harus diingat ya apabila revisi Undang-Undang Desa ini sudah disahkan sobat. Jadi kalau kita lihat sesudah pemilu dibahas dan disahkan itu bisa saja ya kepala desa yang masih aktif di 3 kali periode itu akan ditambah 2 tahun. Nah, jadi SK dari bupatinya akan direvisi ya. Jadi misalkan 6 tahun ditambah 2 tahun. Ada penambahan. Tidak jauh beda dengan Badan Permusyawaratan Desa. Ini sama persis ya antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa seperti itu ya mekanismenya atau prosesnya. Tetapi dengan catatan ingat kembali. Apabila revisi Undang-Undang Desa ini sudah disahkan dan isi poin-poin tersebut sama dengan hasil pembahasan yang kemarin yang dilakukan ya antara pemerintah dengan DPR RI. Apakah masyarakat setuju? Silahkan komen di bawah ya karena ini merupakan usulan yang sudah didemokratiskan ya. Ini setiap orang itu berhak ya mengusulkan apapun yang diinginkan. Tetapi kita lihat asas manfaatnya itu seperti apa, tidak hanya untuk kelompok atau perorangan. Akan tetapi untuk masyarakat banyak. Rapat paripurna DPR RI sudah memutuskan pula ya untuk revisi Undang-Undang Desa ini akan dibahas setelah pemilu tahun 2024. Akan tetapi kita belum mendapatkan kapan waktunya, kapan tanggalnya, dan kapan akan disahkannya. Yang penting sesudah pemilu tahun 2024. Kita tidak tahu seperti apa selanjutnya ya atau nasib revisi Undang-Undang Desa ini. Sobat, demikian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan pada tanggal 14 Februari nanti datang ke TPS masing-masing. Coblos sesuai dengan hati nurani dan yakinkan pemimpin yang kita akan pilih itu menjadi ataupun amanah, jujur dan bijaksana sobat ya.
Oke, selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan semangat menjalani aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.